Shalom untuk Bapak Ibu, Bapak Gembala yang baru join dan yang lainnya. Selamat pagi lagi. Kita akan pagi hari ini sharing firman untuk bab 5 dan 6 oleh Ibu Celit mengenai hentikan pembuahannya, dan di bab 6 mengerti ketidakpercayaan. Bapak Ibu, dalam setiap kita bertemu, saya berharap kita siapin notebook, siapin bolpen, karena di dalam kita mencatat, nanti kita bisa baca-baca lagi. Dan jangan lupa segala kebaikan Tuhan, atau ada prophesy, kita catat di notebook kita ya. Jadi satu saat kita bisa lihat lagi, oh iya ini jurnal kita kebaikan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, silahkan. Shalom semuanya. Suara saya jelas nggak sih? Jelas. Oh iya, soalnya pindah di handphone. Oke, shalom puji Tuhan semua. Sebelum kita sharing, yuk kita doa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh kami yang sehat, tubuh kami yang bugar. Bahkan kami mengucap syukur untuk kebajikan dan kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Kami bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan, keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera sukacita-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, saat ini kami akan sharing firman bersama. Kami percaya benih firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami dan membawa kami bertumbuh semakin dalam di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang akan menerjemahkan semuanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Semangat semuanya ya di pagi hari ya. Hari yang luar biasa. Amin. Sebelum memulai hari ini, kita harus selalu memberkati hari ini. Hari yang luar biasa. Hari ini saya akan banyak melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Hari ini saya akan berhasil. Jadi mengawali hari dengan memberkati hari yang luar biasa ya. Amin. Puji Tuhan. Nih, dalam bagian ketiga ini kita belajar tentang obatnya. Obat untuk hati yang keras adalah dengan satu komitmen total untuk menjaga pikiran kita tetap pada Tuhan. Jadi obatnya cuma kita berkomitmen total kepada Tuhan, kepada diri kita juga untuk menjaga pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena kan sering kita belajar kan, sering juga dikatakan sama Robert, sama Bu Ola, Bu Maya, bahwa peperangan kita itu di pikiran kita. Jadi kita harus menjaga pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan gitu. Nah, sekarang kita masuk di bab 5 dan 6 ya, menghentikan pembuahannya gitu. Dan bab 6 mengerti ketidakpercayaan. Apa sih ketidakpercayaan itu gitu? Saya juga baca buku ini banyak yang saya dapatin. Oh, ternyata begini. Jadi seringkali tuh kita tuh berpikir godaan itu terjadi secara otomatis gitu. Karena kita suka bilang godaan mah itu otomatis terjadi gitu. Terus bahkan juga kita sering berkata, kita mah manusia tuh cenderung rentan dengan dosa. Sering kan kita dengar begitu kan? Atau kita juga selalu berkata, masih manusia, biasalah ada bagian kita yang suka mengarah kepada dosa. Ternyata setelah saya pelajari itu, nggak begitu. Kita sering berkata manusia tuh rentan dengan dosa, padahal sebenarnya kita orang Kristen tuh nggak begitu. Kita sebagai orang Kristen adalah sifat dasar kita bukan manusia yang rentan dengan dosa. Tapi menurut Galatia 5 ayat 22-23, yaitu orang Kristen itu harus beroperasi dalam kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu seharusnya yang harusnya jadi normal bagi orang Kristen gitu. Nah, banyak hal-hal masuk dalam pikiran karena kita membiarkan pikiran-pikiran yang berlawanan itu terus bekerja. Jadi kayak tadi kan dibilang obatnya itu untuk menjaga pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan. Banyak hal masuk dalam pikiran kita itu karena kita yang membiarkan pikiran-pikiran lain yang berlawanan dengan firman Tuhan untuk terus bekerja. Aku tuh suka banget tuh yang kita belajar tuh di sekolah tuh tentang berimajinasi spekulatif. Artinya kita suka berimajinasi yang spekulatif. Misalnya contoh,
bola lewat depan kita, buru-buru, kita langsung berimajinasi dan berspekulatif. Ah, dia emang marah sama aku, padahal dia buru-buru, bukan maksud nggak negur gitu. Kadang kita, atau misalnya kita sampai seharian semalaman nggak tidur karena mikir, ah tadi tuh Bu Maya cuekin aku, jangan-jangan tuh dia tuh tersinggung ini. Padahal enggak, kadang begitu ya. Aku juga pernah 2 hari yang lalu ketemu teman di Kuningan City karena aku buru-buru ada meeting dan belum dandan, aku buru-buru naik ke atas. Pas sampai atas aku sadar, tadi dia ngangkat-ngangkat tangan ke aku. Waduh, jangan-jangan dia tersinggung. Jadi aku DM, sorry tadi aku buru-buru. Takutnya kan manusia bisa berimajinasi spekulasi. Jadi kita sering bermain tuh di pikiran ya. Kadang kan kalau pikiran itu udah menguasai hal-hal yang baik yang harusnya masuk gitu, yang dia bilang harusnya orang Kristen tuh normal tuh, menurut Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kadang tuh kalau udah pikiran itu udah bermain dengan hal begitu, kasih tuh mulai pudar ya kan. Kita mulai memikir, dia itu nggak suka sama saya, dia tuh begini. Padahal sebenarnya nggak begitu ya. Nah, di buku ini juga dikatakan dosa itu terjadi karena dibuahi. Jadi kita tuh jangan bilang manusia itu cenderung rentang terhadap dosa. Enggak, dosa itu terjadi karena dibuahi. Dibuahi dari mana? Dari pikiran dulu. Jadi kita harus menghentikan pembuahan itu. Nah, kebanyakan kita orang Kristen menunggu sampai dibuahin dulu, baru mulai kita perangi, kita hardik, kita munculkan iman. Maksudnya contohnya gini, kita tahu kan harusnya kan secara normal kan yang kayak saya bahas tadi yang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Harusnya kan secara normal kita hidup dalam kasih, kesetiaan, kelembutan. Tapi kita membuahi dosa itu. Misalnya kita tahu kita tuh harus ada kasih, nggak boleh membenci. Tapi terus di hati, dia sih begini, dia sih begini. Kalau nggak kita suka berkata, dia yang duluan. Jadi kita membuahi terus lewat pikiran kita gitu. Nanti udah terjadi perselisihan, sakit hati, misalnya suami dan istri. Harusnya dia yang mengerti aku, harusnya dia gini. Kita mulai imajinasi, spekulasi, berasumsi gitu. Nanti udah terjadi pembuahan dari dosa itu, lama-lama kita berantem, kita pisah gitu. Akhirnya maksudnya kayak suami istri udah berantem, udah pisah, baru kita doa, Tuhan, saya berdoa suami saya kembali. Akhirnya kita bilang, misalnya ya ada orang, dia dekat sama seorang, akhirnya dia jadian sama seorang itu, ninggalin istrinya. Terus dia bilang, kita dosa godaan itu mah otomatis. Enggak begitu, karena kita yang membiarkan dosa itu dibuahi. Jadi kita di buku ini bagus banget, kita harus belajar menghentikan pembuahannya dari pikiran kita dulu gitu. Jadi jangan suka berimajinasi spekulatif, berasumsi gitu. Padahal sebenarnya nggak begitu gitu. Kita harus hidup secara manusia normal kita dalam sebagai orang Kristen. Seperti di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya baca buku ini baru mengerti, iya ya, kita dulu sering berkata, kan manusia cenderung rentang terhadap dosa. Sebenarnya nggak begitu. Karena kita memperkatakan, kita membuahi itu di pikiran kita, jadi kita jadinya cenderung terhadap dosa. Gitu. Luar biasa saya baca-baca. Iya ya, benar ya. Roh Kudus itu luar biasa ya. Puji Tuhan ya, kita banyak belajar dari doa-doa pagi ini, dari buah-buah Roh Kudus, iman, berentetan semua itu tuh dahsyat banget ya. Nah, terus juga kita kan sudah belajar bahwa hati kita dapat menjadi keras gitu. Memiliki hati yang keras itu definisinya kayak sebagai penghalang hikmat, penghalang penilaian, dan penghalang pengertian. Jadi kalau kita udah memiliki hati yang keras, itu tuh hikmat tuh susah muncul. Penilaian yang bagus, maksudnya penilaian yang positif tuh susah gitu di pikiran kita. Apalagi pengertian. Jadi kalau hati yang udah keras, misalnya kita kan suka lihat ya, ada orang suka kita bilang, Tuhan tuh baik. Saya tahu Tuhan tuh baik, tapi nyatanya begini. Jadi karena hatinya udah keras, buat pengertian dan hikmat serta penilaian yang baik itu udah terhalang gitu. Karena dimulai dari hati yang keras. Yang sudah kita bahas, hati keras itu kayak kedegilan gitu. Ketidakpercayaan.
Cara hati kita menjadi keras adalah dengan apa yang kita pikirkan. Markus 6 ayat 52. Jadi hati kita jadi keras karena apa yang kita pikirkan. Kita pikirkan, oh dia tuh udah jahat sama aku harus balas gini. Ada kan orang suka bilang, lu kasih gue beri. Jadi kita mulai dari pikiran-pikiran kita gitu. Atau ada juga suka bilang, aku mah baik, tapi kalau lu macam-macam, gue bisa lebih jahat. Jadi kita udah menciptakan di pikiran ini. Nanti kalau lu bikin yang jahat, gue akan balas lebih jahat. Jadi semua tuh dari pikiran. Dosa itu terjadi karena dibuahi. Jadi sebelum pembuahan itu terjadi, kita harus menghentikannya. Kalau kayak misalnya, pas saya baca buku ini, saya baru mengerti, iya ya. Ada kan orang suka bilang, aku nggak kuat sama dosa. Tiap hari ketemu jadian lah. Jadi terjadilah perselingkuhan. Padahal enggak, dia yang membuahi pikirannya. Jadi dosa itu terjadi karena dibuahi dari pikiran. Bukan karena manusia yang cenderung terhadap dosa. Enggak. Tapi karena kita yang membuahinya sehingga terjadi dosa itu. Kebanyakan dari kita juga telah melalaikan apa yang maksudnya ditaruh di firman Tuhan gitu. Misalnya contohnya seperti yang kita bahas di bab 1 ya, kekerasan hati. Di bab 1 kan dikatakan kan kekerasan hati itu lebih fokus ke alam natural daripada supernatural. Lebih melihat fakta daripada percaya akan hal besar yang dapat Tuhan lakukan gitu. Jadi kita kebanyakan melalaikan hal-hal yang dari Allah itu, bahwa Tuhan tuh bisa melakukan hal besar. Misalnya dalam menghadapi masalah, kita tuh lupa kalau Tuhan itu baik. Kita selalu pikir, oh ini dari Tuhan, Tuhan izinkan. Enggak, tolak ukurnya sih cuma begini, teman-teman, saudara-saudara. Kalau sesuatu yang baik itu dari Tuhan, sesuatu yang buruk bukan dari Tuhan, karena God is good, God is love gitu. Jadi aku tuh tolak ukurnya dari situ. Misalnya terjadi kejadian suatu, oh ini nggak baik, ya udahlah, nggak usah ditanya dari Tuhan apa bukan, karena pasti bukan dari Tuhan, karena semua yang baik itu daripada Tuhan gitu. Itu dulu yang harus kita perbaiki di pikiran kita. God is good. Maka pikiran-pikiran kita akan terarah di situ. Oh, Tuhan itu baik. Kalau terjadi segala sesuatu, kita langsung pikir, oh, bukan dari Tuhan ini. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh baik. Jangan kita, ada orang suka berkata gini, katanya Tuhan baik, kok saya mengalami ini, karena pikirannya masih terfokus di situ. Bukan kepada kebaikan Tuhan gitu. Nah, kita baca bersama-sama di Matius 17 ayat 14 sampai 20. Ada yang bisa membacakannya? Matius 17 ayat 14 sampai 20. Saya baca ya, Bu Sally. Oke. Matius apa Yohanes? Matius 17 ayat 14 sampai 20. Ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Sampai ayat berapa? 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Nah, di firman Tuhan ini kan dikatakan,
Murid-murid itu nanya kepada Tuhan, mengapa kami tidak dapat mengusirnya? Dan Tuhan menjawab mereka. Tuhan nggak berkata, oh kamu tidak dapat mengusirnya karena kamu tidak cukup iman. Enggak, tapi Tuhan bilang apa? Ia menunjuk kepada ketidakpercayaan mereka karena kamu kurang percaya. Nah, yang sebelum-sebelumnya di doa pagi kan kita sudah belajar tentang iman ya. Kita semua memiliki iman yang sama, iman Yesus gitu. Di dalam yang udah ada dalam kita gitu. Jadi di sini yang Tuhan tekankan bukan karena mereka tidak cukup iman, tetapi Tuhan bilang karena kamu tidak percaya, karena mereka kurang percaya. Nah, kita dapat memiliki iman dan ketidakpercayaan pada saat yang bersamaan. Aku tuh pas baca itu baru ngerti, oh iya ya, kita bisa memiliki iman dan ketidakpercayaan pada saat bersamaan. Contoh, Markus 5 ayat 36. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, mengapa dia nggak berkata percaya, tapi dia bilang percaya saja, karena ada kemungkinan untuk percaya dan tidak percaya pada saat yang bersamaan. Nah, contoh lain juga di Markus 9 ayat 24, waktu seorang pria berkata kepada Yesus, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini, ya kan? Dalam Markus 9 ayat 24 gitu. Ada pria ini berkata kepada Yesus, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dengan kata lain tuh pria ini mau mengatakan dia punya iman, tapi dia juga memiliki ketidakpercayaan dalam saat bersamaan. Nah, dalam Markus 11 ayat 23, coba bisa ditampilkan, Mei. Markus 11 ayat 23. Boleh volunteer, ada yang baca? Iya, saya Bu Maya. Silahkan, Yohan. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Amen. Nah, mengapa Yesus berkata asal tidak bimbang? Itu karena Tuhan. Halo? Halo. Tolong di mute. Dalam ayat ini kan Yesus bilang asal tidak bimbang gitu. Itu kenapa Tuhan Yesus berkata gitu? Karena Tuhan Yesus tahu dalam saat bersamaan tuh bisa beroperasi iman dan ketidakpercayaan saat bersamaan gitu. Kita memiliki iman dalam Yesus yang kita sudah belajar. Tapi dalam saat bersamaan kita bisa nggak percaya gitu. Sering juga kita berkata aku telah berdoa dengan iman, ya kan? Tapi kok nggak lihat sesuatu terjadi. Nah, di sini yang kita udah pelajarin dari itu, masalahnya bukan karena kita tidak memiliki iman, tapi itu terhalang oleh ketidakpercayaan kita. Contohnya begini, aku waktu kemarin sharing aku suka bilang kan, yang menentukan tuh kata terakhirnya. Misalnya gini, aku percaya aku diberkati, tapi tapi aku belum melihat apa-apa. Sebenarnya kata sesudah tapi itu yang menentukan. Berarti dia percaya dia tidak menerima apa-apa. Karena kan kita sudah, aku percaya sih aku sembuh, tapi ini masih sakit. Jadi yang menentukan kata sesudah itu, sesudah tapinya. Berarti yang kita percaya kita masih sakit gitu. Kecuali kita bilang, aku tuh masih sakit, tapi aku percaya aku sudah sembuh. Nah, berarti yang kita percaya kata sesudah tapinya kita sudah sembuh. Gitu ya, ngerti ya? Jadi yang ayat tadi yang dibaca Yohan itu, Tuhan Yesus mau bilang, iman dan ketidakpercayaan itu bisa beroperasi dalam bersamaan gitu loh. Sering kita berdoa kan, saya berdoa dengan iman, tetapi kita nggak mendapatkan apa-apa karena itu terhalang oleh ketidakpercayaan kita. Ya, seperti contoh gini, misalnya kita ngikat kuda di kereta gitu, buat bawa kereta ke arah kiri. Terus kita ngikat lagi kuda yang satu buat narik kereta itu ke arah kanan. Jadi kiri kanan gitu, tarik-tarikan gini. Apa yang dihasilkan? Satu tarik kanan, satu tarik kiri. Yang dihasilkan nol, nggak ada gitu. Tarik-tarikan aja gitu. Nggak diam di tempat.
nggak ada yang dihasilkan. Nah, seperti itulah ibaratnya. Banyak dari kita benar-benar berkata, oh aku melepaskan iman. Tetapi di sisi lain kita adanya ketidakpercayaan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu nggak ada hasilnya, nol gitu. Kayak bisa kita berdoa, saya beriman saya sudah sembuh. Tapi nggak terjadi apa-apa. Atau saya beriman Tuhan sudah tolong saya. Tapi nggak terjadi apa-apa karena ada ketidakpercayaan. Yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya juga ya, tentang kekerasan hati. Tuhan bilang, masihkah kau tidak percaya? Yang di bab 1 kan, mereka sudah melihat Tuhan melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, tapi mereka belum percaya. Nah, waktu Tuhan Yesus mengharik muridnya, dia nggak berkata-kata tidak punya iman, tapi dia berkata itu karena ketidakpercayaanmu. Yang tadi sudah Bu Urut baca ya, dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, karena kamu kurang percaya, sebab itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Waktu aku membaca ayat ini tuh, aku membayangkan, iya ya, iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, tapi kenapa nggak terjadi? Seringkali masalah kita nggak ada solusinya karena dicampur dengan ketidakpercayaan. Tuhan bilang iman sebesar biji sawi aja bisa memindahin gunung ini, tetapi kalau kamu campur dengan ketidakpercayaan nggak akan ada hasil apa-apa, nol gitu. Begitu juga sama, kita berdoa dengan iman, tapi kalau kita ragu nggak akan ada hasilnya gitu. Banyak juga orang sering berkata, ayo kita bangun iman. Itu nggak salah, kita harus. Tapi kebanyakan kita lupa untuk menangani ketidakpercayaan kita. Kayak tadi aku bilang contohnya, Tuhan aku percaya aku udah disembuhkan, tapi bagaimana nih Tuhan? Masih ada rasa sakit. Jadi kata terakhirnya itu yang menentukan. Berarti kita masih belum percaya. Dan kalau kita belum percaya, kita nggak akan melihat hasil apa-apa. Satu-satunya cara yang konsisten untuk hidup dalam kemenangan adalah mencabut ketidakpercayaan. Nih di buku ini aku sampai garis bawah itu. Satu-satunya cara yang konsisten untuk kita hidup dalam kemenangan adalah mencabut ketidakpercayaan. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Ada yang bisa bacakan? Oma Sisil deh baca. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Ya, demikian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Oleh orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Thank you, Oma Sisil. Bisa di-mute lagi ya. Nah, di sini kan dikatakan orang yang mendua hati, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ternyata di sini artinya gini, ayat ini berbicara tentang orang yang mendua hati itu artinya tidak percaya, don't believe, dan ragu, disbelief, pada saat yang bersamaan. Aku pas baca ini baru ngerti, oh artinya gitu ya, orang yang mendua hati itu artinya tidak percaya, don't believe, dan ragu, disbelief, pada saat yang bersamaan. Itu artinya mendua hati, tidak percaya dan ragu pada saat yang bersamaan. Memperkatakan firman kita sudah disembuhkan, tapi mempertanyakan Tuhan, kok masih ada sakit? Nah, itu kayak ayat ini bilang, tidak percaya dan ragu di saat bersamaan gitu.
saya tuh kasih kesaksian tuh di sekolah kita ada yang Barry Bennett pengajar, dia kesaksian tentang sakitnya dia gitu. Jadi dia percaya Tuhan sudah menyembuhkan, tapi rasa sakit itu tuh luar biasa. Tapi dia nggak mau fokus di rasanya itu. Dia tetap percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan. Dia bilang, memang secara tubuh tuh dia lemah, tapi dia berusaha mengalihkan gitu. Dia nggak mau fokus di situ. Dan puji Tuhan, dia tuh sembuh gitu. Kemudian juga di buku ini tuh dibahas, apa yang kita lihat, itu yang kita peroleh. Maksudnya apa sih? Markus 9 ayat 20. Waktu mereka membawa itu kepada Yesus, waktu roh itu melihat Yesus kan, roh itu mengguncang-guncangkan anak itu kan, yang di Markus 9 ayat 20. Nah, anak itu terpelanting kan ke tanah, terguling-guling, dan mulutnya berbusa itu dibilang di Markus 9 ayat 20. Waktu roh jahat itu bermanifestasi, murid-murid tuh melihat kejadian itu. Nah, mereka tuh fokus ke situ, di kejadian itu, di manifestasi itu. Bukan pada iman mereka. Nah, itulah asal ketidakpercayaan murid-murid, karena mereka melihat. Kayak misalnya kita dulu pelayanan HMC, kalau ada orang yang udah bermanifestasi, tiba-tiba kita mulai mundur pelan-pelan kan. Apa nih? Jadi, waktu murid melihat manifestasi itu, Kasih ke Robert, Cel, kasih ke Robert. waktu murid-murid melihat manifestasi yang roh itu mengguncang-guncang anak itu, jadi asalnya dari situ ketidakpercayaan mereka karena udah ada rasa takut dan ragu. Waktu murid melihat itu, jadi mata itu adalah pintu gerbang pengetahuan panca indera terkuat kita. Kita dapat melatih panca indera kita menjadi lebih peka kepada Allah daripada kepada dunia. Jadi artinya gini, jangan melihat alam natural atau fakta, tapi kita melihat ke alam supranatural, apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Jadi jangan lihat keadaan kita, oh aku udah begini nih. Tapi jangan lihat faktanya gitu, aku tuh nggak punya apa-apa. Tapi kita lihat, Tuhan tuh sudah menyediakan semuanya bagi kita. Kita lihat ke firman-Nya, kita lihat ke alam supranatural kita. Tuhan tuh sudah menyediakan semuanya bagi kita. Jangan lihat, oh tubuh aku masih sakit. Tapi kita lihat, Tuhan sudah menyembuhkan saya dengan bilu-bilunya. Saya sudah sembuh. Di sini juga saya tuh garis bawah itu. Kita harus membawa emosi dan panca indera kita selaras dengan firman Tuhan. Jadi kita harus membawa rasa kita, rasa yang ada di hati. Kadang kan kita suka bilang, perasaan gue tuh kayak down banget ya. Kadang suka ada di saat-saat begitu gitu. Tapi kita harus membawa tuh perasaan dan panca indera kita selaras dengan firman Tuhan. Memang nggak mudah. Kadang di saat kita mengalami tekanan buat membawa itu kayak dulu boleh suka kasih contoh kayak radio gitu. Kita frekuensi. Jadi kita harus balik lagi, apa yang firman Tuhan katakan tentang saya. Nah, aku tuh udah kesaksian tuh gini. Waktu mengalami hal-hal, maksudnya saat ini ya, saya tuh selalu memperkatakan, ini kesaksian buat kita semua, dan saya percaya kita semua juga bisa mempraktekannya ya. Jadi, dalam keadaan begini tuh, aku suka berkata, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terus apa yang saya lakukan? Saya fokuskan semuanya itu ke situ gitu loh. Jadi fokuskan semuanya ke firman. Saya cari dong arti-arti lain dari ayat ini. Nah, saya dapat arti-arti lain dari ayat ini gitu, dalam bahasa-bahasa lain gitu. Dalam bahasa firman Allah yang hidup dikatakan, Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Jadi saya mulai fokus di situ. Oh, Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya bagi kita di kayu salib. Jadi, Tuhan yang maha kaya itu dengan segala kekayaannya yang luar biasa itu, yang maha mulia itu, harus memenuhi kebutuhan saya. Karena apa yang sudah Yesus lakukan bagi saya di kayu salib. Jadi saya perkatakan terus itu. Terus saya buka lagi ayat terjemahan yang lain lagi. Dikatakan gini di BIMK. Allah yang saya sembah,
Saya percaya saya menyembah Yesus yang hidup kan. Jadi saya berkata, Allah yang saya sembah, yang melimpahkan kekayaannya itu akan memenuhi segala keperluan saya. Jadi saya rubah semua itu, menyelaraskan dengan firman Tuhan. Jadi semua bahasa itu saya catat. Saya baca lagi di bahasa penerjemahan lain lagi di TSI. Di situ dikatakan Allah yang saya layani. Jadi saya mulai berpikir, berimajinasi. Saya melayani Yesus. Allah yang saya layani akan membalas, mencukupkan segala kebutuhan saya. Karena Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani, yaitu kekayaan surgawi. Apa sih kekayaan surgawi? Firman Tuhan kan bilang, jadilah seperti di surga seperti di bumi. Apa yang di surga? Damai sejahtera, kelimpahan, kesehatan, kecukupan. Jadi itu tuh segala kekayaan rohani, yaitu kemuliaan surga kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi saya mulai berkatakan, saya melayani Yesus, saya bersatu dengan Yesus, maka Tuhan akan memenuhi. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kudus akan memenuhi segala keperluanku karena apa yang telah Yesus lakukan bagi saya. Dan saya perkatakan semua itu. Dan puji Tuhan, maksudnya nggak ada satupun keperluan kita yang tidak tercukupi. Karena itu yang saya bilang, kita membawa emosi, kita panca indera kita selaras dengan firman Tuhan. Saya nggak mau fokus di fakta, tapi saya mau fokus di firman Tuhan. Jadi luar biasa banget ya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hidup. Hidup. Jadi kita harus, yang kita udah belajar ini ya, kita harus menghentikan pembuahan dosa itu dengan pikiran kita. Memikirkan hal-hal yang baik. Kalau saya pikir, Tuhan udah berjanji, Tuhan pelihara, kok saya begini? Maka saya akan hidup di begitu gitu loh. Saya akan membuahi itu. Tapi di saat saya selaraskan dengan firman Tuhan, yang saya dapati apa? Kebaikan dengan kebaikan. Oh Tuhan, saya melayani Tuhan. Kita percaya kita semua melayani Tuhan ya. Menyembah Yesus gitu. Kita percaya kita semua akan dipelihara Tuhan. Karena ini janji firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan tuh kaya. Jadi saya tuh sekarang kalau baca firman Tuhan suka lihat terjemahan-terjemahan lain. Karena firman Tuhan itu dahsyat banget. Dan dia itu hidup. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus semangat ya. Apapun yang terjadi, katakan firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Sis Celit, melayani. Tuhan Yesus memberkati Sis Celit, dengan Robert, dengan Ariel, God bless. Kita semangat ya, Bapak Ibu ya, sudah menjadi Sis Celit kemenangan itu dengan memperkatakan dan mempercayai firman Tuhan. Amin. Yes. Bapak dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah dibangunkan dengan keadaan yang baik, sehat. Kami percaya Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Pagi ini kami sudah diberkati dengan sebagian firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Celit. Terima kasih Tuhan, Kau terus pakai Celit, Robert, juga Ariel dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan Kau akan menyertai dalam kehidupan mereka. Kau akan mencukupkan semua keperluan apa yang diperlukan dalam kehidupan ini. Hamba serahkan sekali lagi ya anak-anak ini ke tangan-Mu. Kau terus tuntun, pimpin, sertai setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga teman-teman yang hadir saat ini. Hamba percaya Tuhan jerih payah kami untuk mencari Engkau, melayani Engkau tidak akan sia-sia. Hamba serahkan semuanya. Dari pagi hari ini sampai malam nanti juga untuk selamanya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, khususnya untuk gereja kami GBI Wow. Kami percaya Tuhan, ini gereja-Mu, Engkau pun akan menyertai setiap kegiatan apapun yang kami akan lakukan, dan kami percaya kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman, dan tiba saatnya kami akan berpisah. Kami pun rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.
yang percaya kita sudah menerima berkat ini. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.